Kalau kamu sedang bersama orang lain, hati-hati dengan bicaramu. Tapi kalau kamu sedang sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita ketika kita sedang sendiri. Kaitannya dengan overthinking. Dan kalau hati-hati dengan bicaramu ketika bersama orang lain, kita tidak bisa mengetahui se-fragile apa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang sih ngelihatnya, dulu mungkin itu tadi overthinking dulu. Banyak kali dipikirkan, sampai akhirnya kayak aku ngerasa kayak nggak kemana-mana, ya di situ aja. Ruangannya sempit sesempit itu gitu. Sekarang lebih ke ya udah gitu, semelah gitu, mas, kayak ketika pengen sesuatu coba, ngerasa mampu coba aja gitu, gagal ya wes gitu. Hai, kita di Talk a Bit lagi dan saya satu keunikan di sini biasanya saya jadi narasumber yang tamunya berganti-ganti, hostnya berganti-ganti. Ini saya mau ngajak teman saya yang juga host di salah dua media, Felix Chris. Halo. Halo. Mungkin beberapa sudah sering ngelihat Mas ganteng ini Takut banget. dengan kebugaran tubuhnya, Mas ganteng ini. Saya mau ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin orang nggak pernah tahu tentang dirimu. Kita mau ngomongin tentang dapurnya. Aduh, Seorang Felix Chris ya. ngeri nih dapur nih, ngomong dapur nih. Tapi sebenarnya kalau boleh merepresentasikan dalam satu statement, seorang Felix Chris itu siapa sih? Susah nih. Enggak gini, karena jadi ini sama seperti kalau kalian tuh orang nanya, jadi kesibukannya apa Felix gitu. Kalau dulu masih bisa kayak siaran gitu, radio, TV. Sekarang tuh kebetulan saya ada satu, mungkin saya kayak aku gitu, benar saya. Ada satu kerjaan lagi, mengelola kayak toko souvenir, tapi juga aktif di komunitas. Iya, ini pria yang sangat aktif sekali di komunitas. Kebacut soalnya, kebacut nggak bisa diem, jadi kayak kalau sekarang tuh kalau di rumah misalnya pas lagi libur atau kebetulan nggak ada kayak, aduh ngapain ya gitu, langsung kayak Oke. ayo ngapain ini gitu. tetap mengaktifkan diri gitu ya. Jadi kayak terakhir, terus kalau Felix siapa? Felix itu siapa adalah? Setahun 2 tahun kemarin kebetulan aku menemukan satu term yang kayaknya sih bisa mewakili ini. Itu adalah aktivis sehat. Aktivis sehat. Jadi kalau dibacanya aktif is sehat. Dibacanya bisa aktif itu kita sehat, atau aktivis itu adalah sehat. Atau aktivis baik yang mental sehat dan raga ya. Betul. Termasuk juga kalau kebetulan aku suka kegiatan komunitas, ya lingkungan gitu-gitu segala macam sosial, yaitu aktivis juga hitungannya. Ya untuk jadi aktivis yang bisa aktif ya harus sehat juga. Benar. Jadi kayak vice versa aja gitu. Seru. Mungkin slogan roots-nya dari awal adalah mensana in corpore sano ya. Tapi ini menarik karena satu hal yang saya mengenal seorang Felix Chris ini sebagai orang yang cukup mampu menggambarkan dirinya dari awal saya mengenal sampai sekarang, yaitu quote unquote adalah sehat. Walaupun di masa mudanya nggak sehat juga ya kan. Kita tahu lah, sama-sama tahu kan. Ada fasenya. Nah, apa yang menggiringmu akhirnya, aku mau concern di urusan sehat jiwa dan raga? Enggak. Karena setiap orang butuh trigger kan? Betul. Enggak ada kayak momen yang kayak aku harus sehat, enggak sih. Cuman ya ini kebetulan baik lagi karena kan kebetulan aku tahun lalu itu kan jadi salah satu grand finalis. Nggak apa kan sebutnya? Nggak apa-apa. Dan di Element of the Year gitu kan. Nah, itu awalnya juga kebetulan sih akhirnya nyemplungnya. Jadi pokoknya awalnya ngelihat ada temen yang di sosial media tuh kok sering upload dia nge-gym segala macam, badannya bukseng, kayak ini kenapa ya, kayak brandingannya dia beda gitu. Kepo. Oh iya, dia memang nge-gym, badannya bagus. Terus kok ya ada lewat di timeline waktu itu join the new Element of the Year gitu. Itu kayak 3 tahun lalu terus kayak
tidak mungkin, saya kan sudah berumur gitu kan. Biasa kan kalau ada ajakan gitu pasti ada batas umur kan. Tapi entah kenapa waktu itu aku buka gitu linknya. Aku penasaran aja. Ternyata gitu. masih bisa. Buka, baca-baca, loh kok batasnya 39 gitu. Oh iya? Batas 39, waktu itu aku masih 37 kalau nggak salah. Ya udah mepet sih. Iya, but Daftar masih anyway bisa. gitu. Nah itu waktu itu adalah habis pandemi. Sebelum itu aku kerja di Bali, terus pas balik ke Jogja. Jadi di Jogja waktu itu belum punya kerjaan gitu. Beneran kayak ya belum siaran lagi, terus belum ada komunitas juga belum aktif segala macam kayak ya kayak orang baru lagi di Jogja, ikut audisi itu ya tentu saja tidak lolos kan karena kayak apa yang ditawarkan gitu kan tidak ada kecuali waktu itu aku sepeda. Sama komunitas sepeda ya? bapak ibu waktu itu masih sama bapak ibu karena bapak ibu kebetulan aktif dan ya daripada itu nggak ada kerjaan jadi kami kayak seminggu bisa 3 kali sepedaan pagi gitu dan wow, keluarga yang sehat memang ya? ya untungnya ya jadi di Instagram tuh brandingannya sepedaan semua gitu dan itu bagus tuh cuman itu yang kita tawarin itu bisa digunakan sebagai habis itu ternyata nggak lolos terus ya dapat wejangan sih dari tim elemen tuh kamu kalau mau brandingannya dibagusin lagi tahun depan ikut lagi gitu akhirnya kayak oh ya kenapa enggak gitu. Ya habis itu mulai kayak mikir lagi kayaknya bagus ya akhirnya kebiasaan jalan sampai sekarang ya udahlah gitu toh juga bagus juga buat kedepannya kan gitu itu. Tapi ini satu hal yang bisa dipelajari bahwa kita kan nggak tahu kita mau kemana nantinya ya life path yang dijalani ini itu kamu ngerasa nggak hal yang harus dilakukan kayak oke, ini aku jalanin aja menurut nuraniku atau ke-trigger kayak aku mau ikutan ini demi hype. Apa yang membuat karena banyak orang yang kadang aku tuh nggak tahu harus gimana. Mungkin tidak mendengarkan diri sendiri. Nah, sadar atau tidak disadari kan it means you heard yourself. Kamu mendengarkan dirimu sendiri. Nah, ketika kamu menyadari oke, aku harus ngambil ini. Itu benar-benar itu yang kamu mau? Semakin kesini tuh semakin gini. Kalau dulu tuh mungkin waktu masih muda ya. Ya itu karena pendewasaan pola pikir kan. Dulu tuh terlalu banyak mikir kalau aku. Jadi kayak. Oh, kamu termasuk tipe yang pembimbang gitu. OT overthinking gitu. Overthinking kan 12 jauh kayak misalnya, aduh. Ikut nggak ya gabung nanti nggak ada temennya atau mungkin aku kayak nggak cocok deh gitu sekarang banyak yang dipikirin sampai ujung-ujungnya kayak ya udah nggak jadi gitu nggak melakukan apapun itu terlalu dipikirin pertimbangkan terus makin kesini kayak ya udah sih kita apa salahnya dicoba aja hal baru toh kalau misalnya nggak oke nggak sukses nggak lolos atau apapun itu ya udah gitu ya. Tapi kamu ada regret nggak ketika ingin menapaki sesuatu dan ternyata itu tidak berhasil karena kan yang gampang bikin mental down itu adalah tidak di acceptance gitu. Itu yang membuat kita merasa penolakan. Wah aku fail nih, aku orang yang gagal nih. How to overcome that things dengan ke-overthinkinganmu? Sekarang mungkin udah nggak terlalu overthinking itu ya, karena udah bisa makin menguliti satu-satu gitu. Jadi kalau sekarang tuh ada sesuatu yang terjadi itu kayak diendapkan dulu, terus kayak ini kenapa ya gitu. Terus coba dicari tahu, ini karena misalnya A, B, C, terus emosinya apa gitu misalnya kayak kecewa, wajar nggak sih kecewa? Wajar gitu. Habis kecewa terus mau ngapain? Kecewa aja. Kalau kecewa aja terus nggak mau ngapain, ya udah kan kita berhenti. Jadi kayak lebih ngulitin satu-satu, setelah itu kayak ya udah gitu. Ya kecewa ada, mungkin sedih, marah gitu, tapi di-recognize gitu, emosi di-recognize, tapi kayak ya udah. Metode juga yang bisa digunakan metode. Untuk menyadari emosi kita ya. Itu mungkin beberapa menganggap itu nggak, emang sengefek itu. Ngefek gitu. Termasuk kalau misalnya nih kebetulan ya kita mungkin kayak orang event ya gitu ya acara-acara misalnya janjian meeting atau apa ketemu terus acaranya ngaret gara-gara satu orang yang datangnya telat kayak pasti reaksi kita sewajarnya marah kesel ngamuk tapi kayak kita nggak bisa mengontrol orang yang telat terus kalau misalnya kita emosi itu untungnya apa buat kita apakah akan buat sesuatu yang baik atau enggak. Jadi kayak akhirnya kayak ya udahlah gitu. Semeleh kalau gitu. Nah itu loh, mungkin ini buat teman-teman yang punya overthinking, ini adalah salah satu dari sekian banyak metode yang bisa dilakukan adalah mengupas perasaan kita. Maksudnya it's okay kamu kecewa, tapi
jangan diserahkan ke kecewaannya, tapi bagaimana bahwa kecewa itu harus diakomodir. Betul, di embrace gitu lah istilahnya, di recognize, oh ya oke aku kecewa, dan it's okay loh kecewa. Kalaupun bisa akhir nangis gitu, Ya nangis aja. nangis gak apa-apa gitu, kayak ya delay dulu lah gitu, butuh waktu, tarik nafas gak apa-apa gitu, gak usah tahan gitu aja. Iya, karena emosi atau feelings itu tidak lama, maksudnya tidak abadi, itu gak akan termnya panjang gitu kan, dan itu akan berganti gitu. Jadi kalau kita melarutkan diri dalam kekecewaan atau kesedihan, karena itu yang membuat secara mental turun kan sedih dan kecewa ya. Kalau bahagia kan mungkin kadang tidak mengkalkulasi itu ya, karena menikmati itu. Nah, ya nikmati kesedihan dan kekecewaan itu dalam proses ya, oke ini akan berganti kok dengan sesuatu yang bahagia, dengan sesuatu yang senang gitu ya. Tapi kadang-kadang bahagia itu juga harus apa ya? Kayak kalau bahagia kita seneng jangan terlalu tinggi juga. Iya. Karena kan kayak itu juga temporer, sama seperti kayak kita sedih ya. Temporer, kita bahagia juga akan selalu nggak akan selamanya bahagia. Kayak, oh oke, aku senang kok bahagia. Ya udah nikmatin aja. Tapi kita juga harus sadar kayak ini nanti nggak akan lama nih, pasti ada aja sesuatu gitu. Jadi semuanya sih. Itu berarti bahwa kita menyadari bahwa emosi itu ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, gitu. Jadi dengan emosi yang ada itu kita bisa memberikan ruang-ruang itu. Betul. Karena tidak ada dalam satu term kita bahagia terus, satu sedih terus, kan nggak ada sebenarnya. Ya itu akan berganti, tinggal bagaimana kita menyadari tentang emosi itu. Kaitannya sama emosi karena Felix ini juga kemarin ngambil satu perjalanan yang menurutku oke juga nih, memutuskan untuk menjadi yoga teacher ya. Berarti kan selain selama ini berpikir secara sehat, secara fisik, menambahkan dengan olah jiwa dan olahraganya. Nah, what you got, apakah dari overthinkingmu terus kamu bisa mengelola emosimu ini juga kamu dapatkan dengan mempelajari yoga? Ya, jadi lebih mengenal lagi sih ke diri sendiri, karena awalnya tadinya tuh kayak karena kerja di Bali waktu itu di wellness center, yoga center, jadi kayak juga tahu gitu, oh yoga tuh gini gitu, orang-orang yogis itu dari berbagai negara tuh seperti apa, terus kayak awalnya balik lagi kayak ngelihat guru yoga tuh satu keren, dua wow duitnya banyak juga ya gitu, karena literally mereka bayar mahal untuk itu, dan kayak wah hidupnya sehari-hari tuh kayak olahraga dan dibayar dan sehat tuh satu yang menyenangkan ya, mimpi yang luar biasa gitu. Tapi waktu itu kayak belum berani dan mahal kan, memang mahal gitu. Terus akhirnya kayak pandemi balik ke Jogja, kayak ya udahlah gitu, latihan sendiri aja ala kadarnya di rumah, sampai akhirnya nggak tahu kenapa kok aku harus cari informasi nih tentang berarti kan kamu memang mendengarkan nuranimu sekali ya. Iya. Kayak waktu itu udah turun tapi kayak muncul lagi tuh. Kok yang dilalahnya pasti itu tanya temen, udah siap nih budget sebenarnya sekian puluh gitu kan, tanya ke temen guru yoga juga, dia kasih rekomendasi ada nih training bukan di Ubud tapi di Sanur, ini segala macam, mereka ngasih scholar gitu, jadi kayak harga khusus untuk orang lokal. This is afirmasi dan menuju manifestasimu ya. Langsung aku tanya berapa, Lala kirim email segala macam bla bla bla, oh duitnya cukup. Ya udah gitu. Ya wis. Walaupun waktu itu sampai akhirnya transfer, email masuk sampai transfer tuh butuh kayak sebulan 2 bulan sih, kayak bener nggak ya gitu. Tapi udah siap tuh. Tapi kesannya kayak nggak mungkin deh, tapi itu terjadi gitu. Iya, dan harus berani kan itu kayak ya udah bayar, habis itu kayak nyari tempat tinggal kos-kosan aja kayak mungkin 2 minggu sebelum berangkat tuh aduh cari di mana gitu. Tapi ya akhirnya dapat. Tapi kalau memang manifestasi terwujud ya terwujud, dan bertanggung jawab dengan apa yang dimanifestasikan. What you get dari kamu mempelajari yoga, mungkin secara garis besarnya di yoga itu sebenarnya mungkin yoga itu menjadi tren sekarang ya, gaya hidup sehat itu menjadi tren, tapi tidak banyak yang begitu bisa memaknai, karena akhirnya ketika ikut tren 1, 2, 3 bulan menikmati, habis itu bosan gitu. Nah, sebenarnya roots yang kamu dapatkan dari kamu mempelajari yoga tuh apa? Tapi guru senior mohon maaf ya kalau salah ya. Gak apa-apa. Ini sepemahaman. Ya, sepemahamanku adalah apa ya? Yoga itu tuh kan sebenarnya bukan cuman yang kita tahu sekarang gerakannya aja, pose-posenya. Bukan olah saja ya. Bukan fisik aja, tapi beneran semuanya sampai ke jiwa, ke mental, way of life sebenarnya. Karena tujuannya ke depannya adalah kayak untuk mencapai enlightenment kan. Jadi kita punya banyak
setiap orang mungkin setiap masa punya caranya untuk mencapai kesempurnaan. Oke, dengan Nah, yoga ini adalah salah satu way. cara, dan si asana atau kita gerakannya atau posenya ini salah satu bagian dari yoga sebenarnya. Jadi cuman ada banyak Ini bagian kecil dari yoga. Ah. Ini yang kamu pelajari asana ini ya? ya yang kita tahu itu yang sekarang kayak yoga kelas apa gitu sekarang. Yang banyak dipelajari sekarang itu asana itu. Ya, Oke. Nah sebenarnya di asana ini apa yang di titik beratkan? kalau secara fisik sebenarnya karena selama ini kalau aku olahraga itu kan sepeda nge-gym yang Iya. apa ya full force mungkin ya kayak beneran pakai tenaga segala macam. Kalau yoga itu kayak beneran kita semuanya gerak. Kayak memang kita sadar gitu kayak kita napak jari itu beneran kayak harus fokus. Kalau istilahnya kayak naik sepeda itu kan ngayuh. Alah kita sambil denger musik sambil Iya. bengong tuh juga ya udahlah kayak Iya. autopilot aja gitu. Melakukan repetisi ya. Terus kayak misalnya angkat barbel tuh ya kayak gitu fokus. Kalau yoga tuh nggak kayak misalnya untuk dari satu gerakan lain tuh kayak oke otot mana yang digerakin, napasnya diatur. Iya bener. Jadi kadang-kadang tuh misalnya untuk dari pose A ke pose B ada orang yang mungkin caranya misalnya sendinya harus diputar kemana dulu dia dapat. Kita mungkin nggak gitu, tapi kita menemukan the way to that pose. Gitu. Nah, beda-beda. Dan itu sah-sah saja. Bisa, karena setiap orang kan punya fisik yang berbeda ya. Jadi kayak how to get there dari pose A ke pose B misalnya, ya bebas-bebas aja gitu. Oke. Dan ini menarik karena ya itu kalau saya melihat yoga itu adalah sesuatu yang waduh berat nih gerakannya kayaknya aku nggak bisa ngikutin. Nah sebenarnya bukan itu kan, bukan bentuk gerakannya yang dikejar, tapi juga bagaimana kita menuju ke gerakan itu. Gitu. Betul. Bagaimana kita memahami diri kita sebenarnya. Dan kan kalau kadang-kadang tuh kayak wah aku nggak bisa pose itu gitu, kayak ngerasa I'm a loser atau segala. Kan nggak sebenarnya kayak ada satu pose yang orang lain bisa tapi kita nggak bisa dan nggak apa-apa gitu. Kalau kata guru yoga kemarin tuh ya mungkin kamu tidak akan pernah bisa melakukan satu pose ini di masa hidup ini mungkin, tapi nanti mungkin kehidupan selanjutnya kamu akan bisa dan itu nggak apa-apa gitu istilahnya. Berarti kan yang harus dipahami sebelum ke olah itu secara tubuh mindsetnya. Iya, mindset. Untuk penerimaan itu. Nah sebenarnya mindset seperti apa? Karena kan semua kepalanya beda-beda, backgroundnya beda-beda, datangnya mereka juga beda-beda. Nah untuk bisa memahamkan mindset ini, mindset apa yang harus mereka pahami? Bahwa mungkin kayak setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Iya. Dan kalau kita bicara yoga itu kan bukan kompetisi. Iya. Ya memang kita nggak bisa kayak nggak pernah ada kompetisi yoga. Nggak ada, ke satu pose mana yang paling bagus, siapa yang paling cepat itu nggak ada gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh kadang-kadang juga kompetitif sambil batin. Iya. Ketika dibatin. Itu aku juga kadang-kadang Dan itu sama nggak disadarin gitu. ya? Nggak disadarin. Jadi misalnya bikin di satu kelas misalnya, kita jadi salah satu murid, kita ikut kelas yoga, terus kita ke satu pose, ngelihat orang lain, kita pasti ada somehow tuh kayak, alah gitu aja nggak bisa gitu. Itu apa juga mikir kayak, itu manusiawi banget sih. lagi kan kayak, cuma kayak gitu aja masa nggak bisa, alah kok kakinya nggak bisa lurus Iya, gitu. benar. Itu kompetitif sebenarnya. Iya, Dan itu benar. harusnya tidak gitu. Karena kan ya dia mungkin punya keterbatasannya. Kita lupa kalau dia nggak bisa pose, kita bisa kebalikan juga kan. Iya, Dia bisa iya. pose lain, kita nggak bisa gitu. Gitu. Ya itu makanya kenapa yoga itu juga dikaitkan dengan zen life-nya itu kan karena sebenarnya itu di diri kita ya, membentuk diri kita apakah kita bisa mengelola diri kita tanpa harus mengkomparasi, tanpa harus membanding-bandingkan, karena kan itu harus meletakkan duniawi yang ilusi ini ya. Iya. Gitu, jadi untuk meletakkan itu kan butuh kelolaan diri ya. Mungkin beberapa teman-teman yang memilih oke, aku mau ikut yoga itu karena ingin mengetahui aku tuh harus gimana sih. Aku harus menyelesaikan diriku dengan gimana sih. Sebenarnya kan yoga itu juga kembali ke diri kita ya. Bagaimana diri kita mengelola diri kita seperti apa. Yeah. Walaupun di situ dalam satu grup tapi pertanggungjawabannya kan diri kita sendiri ya. Yeah, tanpa yeah. harus membandingkan dengan yang lainnya. Pun kalau misalnya akhirnya kita
memaksa tuh juga nggak baik kan, maksudnya Iya. cedera jatuhnya karena kita terlalu pushy, misalnya kayak aku bisa nih, aku bisa. Dan kadang-kadang kompetisi itu kan datangnya bukan dari orang lain, diri kita sendiri. Kita berkompetisi dengan diri Iya, kita sendiri. tanpa ada trigger orang lain, kita sendiri kita men-trigger. ngerasa bisa nih gitu. Kita lupa kalau kita punya keterbatasan. Oh, bahkan itu disadarkan ya, maksudnya Iya, nggak bisa nggak usah dipaksain. jangan, gitu. jangan. Harus pelan-pelan kan. Maksudnya ketika misalnya orang yang awalnya belum pernah ikut yoga pasti kaku badannya. Iya, Wajar gitu. wajar. Tapi makin sering dilatih, Dan itu mungkin. mungkin. Oh ya. Kembali lagi ke konsistensi kan. Sama aja kalau orang lari. Aku dulu juga paling gak suka lari karena Oke. pengennya lari itu ya lari gitu. Wah, gitu. Tapi ternyata nggak juga. Kita mulai dari jalan, terus jalan cepet, lari kecil gitu-gitu. Jadi memang nggak bisa ya langsung, itu harus ada prosesnya pelan-pelan. Dan yoga pun yang misalnya kayak nggak bisa nih basic di awal-awal nggak bisa, tapi kalau kita menyadari diri kita pelan-pelan menyesuaikan tubuh kita bisa juga ya. Dan yang bisa tahu seberapa jauh kita bisa ke sana kan kita sendiri kan. Kalau orang lain kayak even guru yoga tuh juga cuma bisa kayak mendorong dan ngasih tahu dari perspektifnya dia kan. Karena Lebih dia ke yang paham coaching ya. dirinya kan. Kan tapi dirinya tuh kan nggak bisa sama dengan nggak bisa. muridnya. Iya, gitu. benar. Dia cuma Kembali ke diri sendiri itu tadi ya. Nah, kalau ini adalah pertanyaan mungkin umum banyak orang pengen tahu. Secara dampak kejiwaanmu, ya karena kamu yang merasakan sendiri kan. Mungkin di luar orang-orang yang ada di sekitarmu, orang yang mengenalmu mungkin bisa mulai merasakan. Tapi kamu sendiri yang tahu dari seperti apa seorang Felix secara jiwa dulu dan saat ini. Proses kejiwaanmu apa proses yang? kejiwaan, ya. Karena ya setiap orang pasti punya ininya sendiri-sendiri ya, apa timeline-nya sendiri-sendiri atau polanya sendiri-sendiri. Cuman dari kamu sendiri, what you get in your spirits? Apa ya, lebih kalau sekarang sih ngelihatnya dulu mungkin itu tadi overthinking dulu, banyak hal yang dipikirkan sampai akhirnya kayak aku ngerasa kayak nggak kemana-mana, ya di situ aja, ruangannya sempit sesempit itu gitu. Sekarang lebih ke ya udah gitu, semelah gitu, mas kayak ketika pengen sesuatu coba, ngerasa mampu coba aja gitu, gagal ya wes gitu, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya Lebih bisa acceptance ya? terus misalnya kalau tawarin apa, kita ngerasa cukup percaya diri, ambil, jalanin. Dan kadang-kadang itu membuka pintu baru yang lain kan gitu. Jadi kayak misalnya, contohnya kayak sekarang di aku pegang Omah Goni gitu ya. Jadi kayak toko souvenir dan bahan Goni. Awalnya itu ditawarin temen. Kebetulan temenku ownernya, dia awal cuma nawarin bantuin jualan dong gitu. Oke gitu. Dengan kayak aku nggak pernah tahu Goni iya segala macam. Kayak, aku okein aja gitu. Akhirnya dia malah bilang, aku mau buka toko nih gitu. Berarti kan masuk lebih dalam kan. Aku juga punya gitu. responsibility lebih lagi. Aku nggak pernah punya toko, nggak pernah punya karyawan segala macam. Memanage orang. Tak iyain gitu. Ya sekarang jalan sampai sekarang ya walaupun aku masih belajar sana sini sih, tapi kayak oh ternyata aku bisa loh. Coba kalau itu aku kayak enggak Iya, gitu. karena overthinkingnya itu jadi mungkin itu terlewatkan ya. Terlewatkan gitu. Dan ternyata sekarang banyak hal baru yang aku bisa unlock gitu. Termasuk aku sekarang sudah makin mahir menjahit, itu kan gara-gara itu juga gitu. Sebuah soft skill loh. Karena akhirnya kayak misalnya kayak penjahit lagi nggak ada segala macam, terus ada pesanan yang harus dikejar. Ya walaupun cuma jahit lurus ngobras tuh kayak oke, aku bisa. Dan sekarang kayak ya ada satu ternyata aku bisa nih gitu. Oke. Sekarang menurutmu problem mentalmu, kamu tahu bagaimana mengovercome? Karena kan sebenarnya tekanan hidup tuh akan selalu datang ya gitu. Tinggal kalau dulu tidak tahu harus gimana, sekarang at least aku tahu harus mengatasi seperti apa. Mungkin lebih ke bahwa hal-hal yang di luar kita itu kita nggak bisa kontrol. Stoik. Iya, stoik, benar. Ya kan, jadi yang bisa kita kontrol itu cuma satu, pikiran kita aja. Ya. Jadi kayak how we react to something, to someone, to things out there tuh kita yang kontrol gitu ya. Jadi kayak ya udah itu aja. Jadi yang di luar kendali kita tuh kayak ya wes nggak bisa gitu. Iya. Kita accept. Dan itu harus disadari. Iya. Maksudnya kita nggak bisa mengatur orang untuk menyukai kita, Betul. mengatur orang untuk
memenuhi apa yang kita mau Nggak bisa. gitu, dan itu udah beyond our expectation kan gitu. Kamu masih suka berekspektasi nggak? Masih. Tapi mungkin bukan ekspektasi lagi ya, lebih ke rasa penasaran bisa sejauh mana kesananya. Kalau dulu kan aku pengen ini pengen itu. Sekarang lebih kayak mungkin aku pengen nyoba nih ke sana Oke, gitu. bukan menempatkan beban di ekspektasinya ya kan? Enggak. Oke. Tapi jalan ke sananya aku bisa nggak ya gitu. Oh, oke, oke. Kalau nggak bisa pun ya udah. Ya gitu. udah. Kalau bisa, oh bisa nih pelan-pelan. Ya lanjut aja gitu. Aha. Itu ngaruh nggak persepsi di luar sana? Karena kamu kan sekarang sudah bisa, ya sudah, ya di luar sana aku tuh nggak bisa kontrol. Yang bisa aku kelola adalah diriku sendiri. Dari cara aku berpikir, dari cara aku berperilaku gitu. Apakah masih memberikan dampak ke dirimu, at least sedikit, persepsi-persepsi di luar sana? Mungkin keluarga, mungkin teman dekat, mungkin circle, mungkin community. Itu masih memberikan dampak. Udah nggak terlalu sih. Oke. Karena mungkin kayak misalnya gini, di umur yang kesekian, kemudian misalnya belum menikah, belum punya anak, terus kayak ya mungkin orang lihat kayak kerjanya gitu-gitu aja kan. Aku lebih memilih kayak karir yang nggak di kantor atau yang kerjaan ada jenjang karirnya gitu. Dari dulu kan kayak gitu. Udah kayak ya wis lah gitu. Nyatanya sampai sekarang aku survive gitu dan Iya. bisa dan nggak apa-apa loh gitu. Iya, iya. Jadi kayak ya udah nggak terlalu dipikirin sih. Oke. Ya masih kadang-kadang kalau mungkin kita dalam kondisi yang mungkin kita lagi down atau apa kan hal kecil bisa bikin Iya, kita cranky dan benar. bad mood kan gitu. Iya, Tapi benar. ya udah gitu. Tapi mungkin kaitannya, oke, let's say ini adalah semakin mendewasakan diri dan mendewasakan pola pikir. Cuman kan kalau kita tidak tahu path-nya di mana untuk mendewasakan diri, juga masih dalam bentuk kebimbangan yang gak jelas arahnya gitu. Di masa muda tentunya segala ego dan ambisi itu masih mengiringi karena kita setidaknya ada dalam circumstances itu gitu. Dan bukan hal yang salah. Tapi setidaknya kalau kamu mau ngasih tahu, hai adik-adik, bukan sok berpengalaman atau sok pernah ada di situ, cuman hal apa yang perlu dikasih tahu ke adik-adik kita agar ini hal yang ku ambil kurang tepat di saat ini, aku bisa membawaku dengan acceptance diriku seperti apa. Salah satu dari overthinking itu untuk anak-anak muda, untuk adik-adik ini. Gimana gitu ya Kak? Kamu pernah seambisius itu nggak sih? Ambis gitu pernah nggak sih? Pernah ambis tapi nggak tahu diri dalam artian gini. Ya sekarang kamu bisa bilang itu nggak tahu diri, tapi ketika itu waktu itu kan itu salah satu bentuk ambisi yang pengen kamu kejar banget kan? Iya sih. Jadi gini. Ini ada beberapa orang yang tahu nih, nggak semua orang tahu. Ingat dulu zaman Indonesian Idol bukan? Oke, Gitu ya. kan. Jadi kayak, wow di panggung terus dapat fans terkenal. Itu aku pengen dulu jadi orang yang ada di posisi itu. Apa? Popularitas. Popularitas. Oke. Kayak mimpinya besar tapi di situ aku nggak tahu diri karena aku nyanyi pun tuh juga ambuh gitu istilahnya. Kan? Ya benar. Jadi, tapi aku ikut audisi gitu. Oke. Bodoh kan sebenarnya kayak. Iya enggak. Maksudnya itu kan proses pencarianmu juga kan? Dan aku cuma ikut sekali, ikut 2 kali. Oh wow. Berarti kamu oke itu loh, seambis itu loh. Dan aku cuma ikut Indonesian Idol. Afi aku juga nyoba. Sebuah fun fact, Felix Chris pernah ikut Idol 2 kali, audisi Afi sekali. singing. 2 kali Afi. Indonesian Idol 2 kali, Afi sekali. Ya itu kan ambisinya segitu, tapi nggak tahu gitu loh. Maksudnya cuman aku pengen dikenal, tapi aku nggak tahu potensiku di mana sebenarnya. Mungkin ini boleh satu hal yang perlu digarisbawahi adalah yang dikejar jangan popularitasnya ya kan. Yang dikejar adalah this is you. Iya kan? Kita harus mengenali diri kita, potensi kita, soft skill kita, diri kita. Ketika itu ada medianya, ya ikuti, jangan ragu untuk ikuti. Tapi kalau kita tidak di situ hanya mengejar popularitasnya, yaitu quote unquote kebodohan. Ya kan? Tapi hal yang perlu diingatkan adalah kenali dirimu, itu yang paling penting. Know yourself, apa yang menjadi dirimu, apa yang membentuk dirimu, siapa dirimu. Itu yang butuh diakomodir gitu ya.
Tapi Pokoknya- bagus sih iya. ini. Coba aja, pokoknya coba. Aku tuh waktu itu ya gini, istilahnya kayak butuh 3 kali audisi menyanyi sampai akhirnya aku sadar kayak Oh di ketiga memang akhirnya kayak memang nggak di situ kayaknya. Oke, gitu. oke. Komen-komen, ada komen-komen yang berkaitan pede banget kamu gitu. Ada nggak? Nggak ada, cuman di Indonesian Idol tuh aku ajak teman-teman karena aku nggak pede kan sebenarnya. Jadi kayak teman-teman radio kampus dulu kayak ayo dong ikut bareng gitu. Padahal aku yang pengen gitu. Oh gitu. Heeh. Oh sampai memprovokasi ya? Iya, jadi kami Demi tuh- mendukung kamu pengen populer Ya. ya? Jadi tuh ngajak beberapa orang kami ya lucu-lucuan aja. Iya, Padahal iya. dalam hati kayak aku nggak pede nih sendirian, aku ngajak orang ya gitu. Oke. Gitu. Terus satu lagi MTV VJ Hunt. Wah, ikut juga tuh di Jogja audisi. Tapi kan Itu kalau juga belum ada modal waktu itu. kalau VJ-Han kan kamu memang punya roots basic orang radio. Tapi waktu itu VJ Hunt justru yang pertama. Dia waktu itu aku masih SMA kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi VJ Hunt dulu. Terus ya cuman gitu kayak ya wes lah gitu. Maksudnya kayak Tapi ikut audisinya? ya audisi lokal Oh, oke. yang masuk ke satu box gitu. Terus Untuk coba presenting lala segala macam. Ya cuman ya lah kadarnya lah kayak cuman modal nonton Oh, tapi itu sebelum kamu di radio berarti ya? sebelum. Oh, oke. Cuman modal nonton MTV Asia waktu itu kayak lihat wah Kece VJ nih. keren nih, aku bisa nih kayak Iya, gini iya, gitu. iya. Padahal enggak gitu. Atau belum mungkin waktu itu Iya, ya. belum. Tapi Maksudnya PD-nya belum luar sematang biasa. itu ya? Itu ya, masuk ya. Oke. Ya tentu saja tidak lolos kan. Iya. Ya udah gitu. Sekarang lucu aja sih enggak. Berarti memang, iya maksud setidaknya kamu Semoga nggak ada rekaman, aku bersyukur teknologi tidak secanggih itu waktu itu ya. waktu itu belum ada digitalisasi ya. Semoga Andra ketemu rekaman Belum itu. sebegitu ya. Ya mungkin ada di databanknya Janganlah. MTV ada lah ya. Semoga udah Atau di Idol. hilang kebakar. Tapi ini hal yang perlu dipahami buat adik-adik sekarang bahwa nggak apa-apa. Ketika kamu mengenali dirimu seperti kamu ada di VJ-Han, tapi satu yang perlu dipelajari adalah persiapkan dirimu. Ya. Ya kan, bahwa kalau kamu memang menyukai satu hal itu, memang kamu merasa ketika melakukan sesuatu itu kamu bahagia. Jadi lelahmu itu bahagia. Bukan lelah karena capek, bukan lelah karena uang, bukan lelah karena sesuatu yang didapat, tapi lebih ke lelahmu adalah bahagiamu. Seelah. Nah, tapi persiapkan. Kita nggak bisa yang merasa, yaitu high and dry. Kita merasa ya harus berproses. Yang harus disadari saat ini adalah proses. Bahwa segala sesuatunya secepat apapun konsep digital, itu tetap ada prosesnya. Ya kan? Dan hargai proses itu yang membentukmu menjadi sesuatu. Belum berproses merasa high, begitu tidak di acceptance kan dry. Terus melampiaskannya ke dapat empati dari sosial media, dan itu akhirnya membentuk residu mental yang kita sendiri tertekan. Jadi kalau pesanku mungkin kalau boleh mengkonklusi dari obrolan kita tadi bahwa kalau kamu sedang bersama orang lain, hati-hati dengan bicaramu. Tapi kalau kamu sedang sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita ketika kita sedang sendiri. Kaitannya dengan overthinking. Dan kalau hati-hati dengan bicaramu ketika bersama orang lain, kita tidak bisa mengetahui se-fragile apa orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you, Feli. Terima kasih. Kau udah sharing, sudah menguak aibmu, tapi itu aib pelajaran, bukan aib dosa, tapi lebih ke ada hal yang bisa kita pelajari dari perjalanannya Felix, bahwa se-overthinking apapun dirimu, kamu akan menemukan kedamaiannya dari dirimu sendiri. Betul. Kalau rame lanjut part 2. Betul, oke, saya Dinalia pamit. Talk a Bit-nya segini dulu, kita lanjutin nanti di Talk a Bit yang lainnya. Thank you Felix. Bye-bye.